Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Khairul Malik dengan NIM 0848467255 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 Pancasila, di mana dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila sebagai generasi muda, di mana perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Satu peristiwa penting, yaitu Dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959, di mana setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 1950 berlaku Undang-Undang Dasar sementara dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer. Dalam sistem ini banyak partai politik bermunculan dan kabinet berganti-ganti sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil. Untuk mencari dasar negara yang menetap, dibentuk konstituente pada tahun 1956 yang bertugas menyusun konstitusi baru, di mana isi tujuan dekret tersebut adalah membubarkan konstituente, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian membentuk MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yaitu lembaga-lembaga tinggi negara baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan utama dekret ini adalah untuk mengakhiri kebutuhan politik dan mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara yang sah, di mana Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara Republik Indonesia secara konstitusional menjadi simbol persatuan bangsa di tengah perbedaan ideologi, di mana maknanya adalah mengembalikan posisi Pancasila secara hukum dan politik sebagai dasar negara, kemudian menunjukkan Pancasila adalah kompromi ideologis yang mampu menyatukan bangsa, dan menjadi pelajaran bahwa penafsiran tunggal terhadap Pancasila dapat mengarah pada otoritarisme bisa bila tidak diimbangi dengan demokrasi. Selanjutnya, nilai Pancasila yang tersebut dalam peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu terdapat pada sila ketiga, nilai persatuan, di mana dekret dikeluarkan karena bangsa Indonesia saat itu terpecah oleh perbedaan ideologi dan kepentingan politik di konstituen. Dan Soekarno berupaya menyatukan kembali bangsa di bawah satu dasar negara, yaitu Pancasila. Tindakan ini menunjukkan semangat menjaga keutuhan NKRI dan mencegah perpecahan nasional. Makna dalam peristiwa pada sila ketiga menjelaskan bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada kepentingan golongan atau partai. Nilai yang selanjutnya terdapat pada sila keempat, yaitu kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, karena Soekarno telah berkali-kali mencari jalan damai melalui sidang konstituen. Setelah tidak tercapai kesepakatan, dekret menjadi jalan terakhir untuk menyelamatkan negara dari krisis politik. Kemudian, keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawab dan kebijaksanaan seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan demi kepentingan rakyat banyak. Maka, makna Pancasila menuntun pemimpin untuk bertindak berdasarkan pertimbangan moral dan kepentingan bersama. Yang ketiga, dari sila ke-1 dan kedua, nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara, bukan ideologi yang lain. Menjaga keseimbangan antara keutuhan dan kemanusiaan, yaitu menghargai perbedaan keyakinan dan menjunjung martabat manusia. Makna Pancasila menjadi payung yang melindungi seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan agama dan golongan. Dan yang keempat, terdapat nilai pada sila kelima, yaitu keadilan sosial, di mana dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berharap bisa membangun pemerintahan yang stabil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Stabilitas politik dianggap penting untuk mewujudkan keadilan sosial di seluruh Indonesia. Maka, makna Pancasila, keputusan politik yang bijak harus bermuara pada upaya memperbaiki kehidupan rakyat secara adil dan merata. Di mana kesimpulannya adalah
Peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara tetapi pedoman moral dan kebangsaan. Melalui dekret ini, nilai-nilai persatuan, kebijaksanaan, kemanusiaan, dan keadilan tampak jelas dalam tindakan politik yang bertujuan menyelamatkan bangsa dari perpecahan. Nilai yang dapat diambil dan relevan bagi generasi muda saat ini, yaitu terdapat pada sila ketiga, di mana menghargai perbedaan suku, agama, dan pandangan politik, karena generasi muda saat ini hidup di era digital. Polarisasi dan perpecahan sering muncul di media sosial. Kita perlu menjaga keharmonisan dan saling menghormati perbedaan. Kebijaksanaan pada sila keempat juga sangat penting bagi generasi muda dalam membuat keputusan, baik di sekolah, kampus, organisasi, maupun di dunia digital. Kita perlu berpikir secara bijak, rasional, dan juga berlandasan moral, bukan mengikuti emosi atau opini mayoritas. Di mana peristiwa tersebut mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman hidup. Generasi muda harus mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata seperti bersikap toleransi, menghargai sesama, dan berkontribusi positif bagi bangsa agar cita-cita persatuan dan keadilan sosial dapat terus hidup di masa saat ini maupun masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.